Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narojas Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Ben Larsen melawan Svetlana Bu. Permainan ini terjadi pada 3 Januari 1981. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Ben Larsen sebagai putih dan Svetlana memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan D6, lalu D4 dan kuda F6, dilanjut kuda C3 dan pion ke G6. Persiapan gajah ke G7. Lanjut gajah ke C4, pion F7 akan coba dieksploitasi oleh putih. Oke, sudah tentu gajah tetap ke G7. Gerakan paling populer adalah kuda F3 dan kedua pemain rokade pendek. Tapi Ben Larsen memilih jalan lain, yaitu menteri ke E2. Dibalas dengan kuda C6. Di sini pion D5 menyerang kuda cukup bagus. Tapi lagi-lagi Ben Larsen memilih jalan yang berbeda dengan pion E5 menyerang kuda dan mengorbankan pion di D4. Gerakan seperti ini hanya dilakukan oleh profesional. Ya, tentu kuda memakan pion yang gratis ini sekaligus menyerang menteri. Oke, di sini menteri harus kabur dan sekaligus melindungi pion C2 agar tidak terkena skak benteng. Ada 3 petak, D1, D2, dan D3. Semuanya itu akan tidak cukup bagus. Karena pion D kali E5, hitam mendapat 2 pion gratis pada opening. Ya, oleh karena itu, gerakan ini dimainkan oleh profesional. Dan gerakan Ben Larsen, dan memang gerakan terbaik, adalah pion kali kuda mengorbankan menterinya. Pengorbanan menteri yang terlalu dini. Svetlana menerima pengorbanan dan memakan menteri dengan kuda. Tentu pion terus memakan gajah sekaligus mengancam benteng dan promosi menteri. Benteng harus ke G8 sekaligus menyerang balik pion. Setelah kuda G kali kuda dan benteng kali pion, gajah kini mendapat tempo untuk berkembang. Gajah H6 tentu dimainkan untuk menyerang benteng. Benteng kembali ke G8 dan Ben Larsen rokade panjang. 2 kuda dan 1 gajah ditukar dengan menteri dan 2 pion. Posisi yang seperti ini mau bagaimanapun tetap hitam yang diunggulkan. Lalu apa yang didapat putih? Tentu saja pengembangan perwira putih yang terlalu singkat dan 2 kemungkinan pasti yang akan terjadi. Pertama, putih bisa terus menyerang untuk draw atau menang. Kedua, hitam melakukan serangan balik dan putih kalah. Oke, permainan dilanjutkan dengan pion E6 mengontrol petak D5. Gerakan ini kurang bagus, karena selain menutup gajah untuk melakukan serangan balik, gerakan ini juga menghasilkan petak bebas di H3 dan G4, yang juga bisa memperlambat kemungkinan hitam untuk rokade panjang. Ben Larsen melanjutkan dengan pion F4, memulai gempuran dengan pion karena raja dari sayap raja dan sudah tidak bisa lagi untuk rokade pendek. Juga akan lama jika melakukan rokade panjang. Langkah antisipasi gajah ke D7, kuda E naik ke D4, Svetlana pion A6, kuda kembali naik ke E4, ancaman ke petak F6 skak. Svetlana tidak mau terus ditekan. Dia menawarkan kualitas dengan benteng ke F8. Ben Larsen tidak memakannya, tapi benteng H ke E1. Sekarang semua perwira putih sudah menyerang. Dibalas menteri ke E7, persiapan rokade panjang. Dan ide itu tidak diizinkan oleh Ben Larsen. Dia memainkan gajah ke G5 menyerang menteri. Pion maju ke F6 sekaligus menyerang gajah. Oke, di sini gerakan terbaik memakan pion E6 dengan kuda. Tapi Ben Larsen memakan pion F6 dengan kuda. Apakah ini pengorbanan? Baik, Svetlana memakan kuda dengan benteng dan dimakan kembali dengan gajah sekaligus menyerang menteri. Menteri tidak berani memakan gajah dan pergi ke F7. Oke, kita analisis dulu ya. Jika menteri memakan gajah yang gratis ini,
maka kuda kali E6. Jika gajah kali kuda, tentu benteng kali gajah skak ster, dan putih unggul 1 gajah. Guys, ancamannya adalah kuda C7 double skak benteng. 2 petak raja untuk bergerak. Petak tersebut di E7 dan F7. Tapi lagi-lagi sama, karena kedua petak itu menjadikan raja serba terpin. Guys, ini adalah jebakan brilian oleh Ben Larsen. Hanya ada satu cara menyelamatkan dari skak benteng dan melindungi raja, yaitu benteng ke A7. Tapi gerakan ini saya rasa nggak natural sih. Bukankah benteng C8 sangat masuk akal di sini? Tapi inilah yang sudah dipikirkan oleh Ben Larsen, yaitu kuda C5 discover skak. Menutup dengan gajah, benteng kali gajah skak ster. Raja F8, kuda kali gajah tetap skak ster. Di sini hitam serba kalah. Apalagi jika raja D8, maka kuda kali B7 skak mat. Jebakan yang sangat brilian. Oke, kembali ke permainan. Strategi matang Ben Larsen tidak diterima. Svetlana memilih menteri ke F7 menyelamatkan menterinya. Gajah mundur lagi ke G5, menteri ke G7, dan gajah kali pion E6. Jika gajah kali gajah, kuda kali gajah akan sangat berbahaya sekali. Svetlana memainkan gerakan terbaik, yaitu raja ke F8. Ben Larsen tetap makan gajah dengan gajah. Ya, tentu dimakan kembali dengan menteri. Kini menteri melawan benteng, kuda, dan gajah. Dengan kondisi dan serangan seperti ini, hitam berbalik sangat diunggulkan. Oke, dilanjut lagi dengan benteng E7 mengancam menteri sekaligus menguasai baris 7. Menteri ke G4, kuda E6 skak, paksa raja ke G8. Lanjut gajah F6, ancaman benteng G7 skak, raja H8, dan benteng kali G6 skak mat. Oke, dijawab dengan menteri F5 oleh Svetlana. Tetap saja benteng G7 skak, raja H8, lalu benteng kali G6 skak, dan di sini juga Svetlana menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan, sekarang memang tidak skak mat, tapi menteri dipaksa harus memakan gajah. Benteng kali menteri, ancamannya kuda kali C7, benteng F8 skak. Jika benteng kabur ke A7, benteng F8 skak mat. Misal benteng C8, saya buat sederhana saja. Benteng F8 skak, benteng kali benteng, dan kuda kali benteng, raja G7, dan kuda ke E6 skak. Dua kemungkinan tadi yang pertama terjadi. Putih menyerang terus-menerus dan hitam akhirnya menyerah. Game yang sangat menarik. Pengorbanan menteri yang terlalu dini seperti ini, saya sarankan tidak mencobanya jika mendapat posisi yang sama dengan lawan yang seimbang. Itu saran saya. Permainan yang sangat menarik ini dimenangkan oleh Ben Larsen. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Naruto ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.